sahabat Bible Study, Roni Sitorus is here. Tentunya bersama pastor kesayangan kita, Pastor Randy Chandradinata. Salam lagi, Pastor. Salam lagi, Pastor Roni. Pastor Randy, hari ini kita akan masih melanjutkan pembahasan kita dari part sebelumnya. Kalau kita melihat penjelasan Pastor Randy di part sebelumnya, itu jelas Alkitab mutlak mengatakan bahwa Allah membenci perceraian. Dan Alkitab jelas menegaskan bahwa orang Kristen tidak boleh bercerai. Secara teologis seperti itu. Namun Pastor Randy, kalau kita masuk ke pastoralnya ya, bahwa pada fakta di lapangan, kita sering menemukan ya banyak orang Kristen yang mengalami KDRT ya, dipukulin, kemarin dilempar bola biliar gitu ya, di smackdown, diselingkuhin. Dalam keadaan seperti ini, sebagai orang Kristen, apakah memang kita harus tetap bertahan dalam pernikahan? Apakah kita tidak boleh bercerai dalam situasi yang sebenarnya sangat sulit ini? Bagaimana Pastor Randy menjelaskan ini? Iya. Memang kasus perceraian itu sesuatu yang tidak pernah sederhana ya. Pasti akan banyak faktor di belakangnya, ada banyak latar belakang di sana. Nah biasanya ini akan selalu menjadi ada perbedaan pendapat atau bahkan perbedaan pendekatan ya. Kalau bicara tentang orang-orang teologi dengan orang-orang pastoral ya, pandangannya seringkali ya ada perbedaan. Nah disitulah bagiku pentingnya case per case itu kita lihat satu persatu. Kita nggak boleh terjebak menjadi oversimplified ya, menyederhanakan, terlalu menyederhanakan. Jadi gampang, semua solusinya adalah tidak ada opsi bagi perceraian, ya udah jalan terus gitu kan. Tapi kita tidak melihat posisi si korban seperti apa. Kita tidak berusaha untuk berdiri di posisi korban. Nah itu yang seringkali menjadikan orang itu cenderung takut dan akhirnya kecewa ketika bicara tentang kasus-kasus itu di dalam pelayanan gerejawi. Mereka akan langsung merasa takut untuk berani terbuka ya kan, karena terhakimi dan akhirnya tidak mendapatkan solusi yang baik gitu. Nah maka dari itu penting untuk kita juga memandang langkah-langkah praktis yang bisa kita praktekkan ya. Nah di sini tentunya pertama-tama yang perlu untuk dimiliki adalah kesadaran dari kedua belah pihak. Baik laki-laki maupun perempuan. Tentunya salah satu ada yang menjadi pelaku dan satunya menjadi korban ya. Nah tapi usahakan selalu ketika kita memandang kasus seperti ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang satu 100% benar, yang satu 100% salah. Nah kita perlu untuk mengajak mereka duduk bersama di dalam sebuah ruang konseling, dan perlu ada kerendahan hati dari kedua belah pihak untuk menyadari bahwa masalah dan pergumulan yang terjadi akibat mungkin sikap, perilaku, tindakan yang bisa menyakiti hati, itu perlu kita singkirkan sejenak untuk kita sama-sama duduk bersama memperjuangkan ini loh, bahtera rumah tangga kita. Sebenarnya kan kita ada di tim yang sama. Kita bukan musuhan kan, kita nih kan udah dijadikan satu di dalam Tuhan. Nah oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk rumah tangga ini bisa terus berjalan, bisa terus bertahan dengan baik. Nah di situ perlu adanya kesadaran, kerendahan hati, kemauan untuk bertobat dari kedua belah pihak. Ya tentunya dibimbing oleh seorang hamba Tuhan, seorang konselor. Ya diharapkan kedepannya adalah hubungan ini perlahan tapi pasti ada progresnya kan. Ada proses, ada progres untuk menjadi pasangan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu poin pertama. Jangan langsung berucap kata cerai, tapi usahakan dulu perdamaian kan. Usahakan dulu ada rekonsiliasi. Dan didampingi oleh tentunya konselor maupun hamba Tuhan. Nah yang berikutnya kalau misalkan ternyata setelah ada dalam sebuah konseling dan ternyata kasus KDRT itu masih berlanjut, lalu apa yang harus dilakukan? Kan kita nggak bisa yang namanya menyederhanakan dengan ya udahlah yang penting bareng-bareng terus, sabar gitu. Ya kan, bonyok sana sini ya kan, udah nggak jelas gimana, menderita seumur hidup, baik mental, baik fisik, psikologi, semua dia ngalamin itu semua. Dan aku pikir ada baiknya juga untuk ketika kasus ini masih berlanjut, kita tidak boleh menutup mata akan hal itu. Ada waktunya untuk mereka bisa mengambil jarak satu dengan yang lain.
Tanpa harus bercerai. Tanpa harus bercerai. Ya, mereka mengambil waktu sejenak untuk saling memisahkan diri. Tapi ini tujuannya jelas dan terukur. Tentunya waktunya harus jelas sampai berapa lama, dan di masa itu tujuannya apa? Yang pertama tentunya menjaga keselamatan nyawa dari pasangan itu sendiri. Ya kalau ini udah KDRT-nya tingkat tinggi, bahaya ya kan. Kita harus mengutamakan keselamatan jiwa dari baik pasangan itu maupun mungkin anak-anaknya kan bisa jadi kena korban juga. Betul. Gitu. Jadi mereka dipisahkan sementara, tujuannya untuk menjaga keselamatan, lalu mereka bisa saling menenangkan diri, saling mengevaluasi diri. Nah makanya di momen ini kedua belah pihak ini nggak boleh dibiarin sendirian. Harus ada orang-orang yang mendampingi. Nah di dalam pendampingan inilah baru kita ajak bicara, apa sih akar permasalahan? Kenapa sih kamu sebegitu ringan tangannya terhadap pasanganmu? Apa sih sebabnya? Nah biasanya kalau dicari-cari akar permasalahannya kan, ternyata mungkin dia punya kekecewaan terhadap orang tuanya mungkin, ya punya hati yang terluka dan sebagainya. Nah di situ sebenarnya tujuannya untuk memulihkan dan membenahi, bukan untuk dipisahkan untuk selamanya berpisah, tidak gitu. Tapi mereka terpisah sementara waktu dengan waktu yang terukur, dan suatu hari mereka akan dipertemukan kembali gitu. Dan kita akan lihat seperti apa ke depannya kayak gitu. Nah, yang tidak kalah penting sebenarnya, kalau ini kan bicara nasi sudah menjadi bubur ya. Masuk dalam pernikahan tidak ada ruang bagi perceraian. Nah, buat saya sekarang yang terpenting adalah buat setiap pemirsa, setiap sahabat Bible Study, ketika mau memasuki sebuah tahapan pernikahan, sudahkah kita memiliki sebuah masa pendekatan yang berkualitas? Ya kan, masa pacaran itu adalah masa yang paling tepat untuk kita membuka mata lebar-lebar. Untuk kita mengenal siapa pasangan kita, karakternya seperti apa, temperamennya seperti apa. Siapkah kita masuk dalam pernikahan? Artinya, siapkah saya akan bersama-sama dengan dia seumur hidup sampai maut memisahkan? Yakinkah kita bahwa pasangan kita itu benar-benar adalah seseorang yang berasal daripada Tuhan? Is he the one or is she the one? Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kita harus yakin dulu bahwa saya dan dia benar-benar telah dipersatukan oleh Allah. Kalau ternyata di dalam masa pacaran sudah ada gejala-gejala main tangan, nggak setia, ya itu artinya kan ada alarm ya. Ada tanda seru tuh sebenarnya dari Tuhan. Lu mau lanjut atau enggak? Nah seringkali yang terjadi adalah kita bahasanya tuh bucin ya. Bucin. Dibutakan karena cinta gitu kan. Akhirnya ya udahlah nanti juga bisa berubah, nanti juga Tuhan jamah gitu. Barulah masuk pernikahan, jeng-jeng, aslinya lebih ketahuan lagi kan. Nah bagaimana jika usaha penanggulangan ini lebih baik mencegah daripada mengobati, itu dimulai dari masa pacaran. Bagaimana perbanyak komunikasi ya kan. Karena zaman sekarang kan anak muda komunikasinya sedikit, gerilyanya yang banyak kan. Aksinya yang banyak. Nah itu yang jadi masalah kan. Nah kita perbanyak komunikasi, perbanyak mengenal pasangan kita. Sehingga dari situ kita bisa dengan logis, dengan objektif memutuskan. Gue mau lanjut gak nih ke pernikahan? Atau gue akhiri sampai sini? Itu karena balik lagi, janji nikah itu berkata apa? Aku akan setia kepada pasanganku dikala susah maupun senang, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, sampai maut memisahkan. Gak ada tuh, ada dalam kurungnya, kecuali KDRT, kecuali berzina, kan gak ada. Ya, karena artinya apa? Kalau kita udah berani mengambil keputusan itu, ya selalu siap dengan konsekuensinya. Oke, Pastor. Tadi juga Pastor Randy sempat menyinggung ya. Jadi kadang-kadang KDRT itu terjadi juga karena latar belakang keluarga ya. Betul. Kita tahu banyak anak-anak muda yang baru berkeluarga punya latar belakang di mana orang tua mereka adalah orang tua yang broken home seperti itu. Mereka mungkin lahir dari keluarga yang bercerai orang tuanya, sehingga kadang-kadang ini menjadi kesulitan tersendiri. Mereka pun akhirnya mengikuti jejak orang tuanya. Betul. Nah ini mungkin penting juga untuk Pastor Randy bisa jelaskan kepada kita. Kira-kira apa sih solusinya? Bagaimana supaya orang-orang seperti ini yang mungkin lahir dalam latar belakang keluarga yang broken tidak meneruskan perbuatan itu,
tapi justru dia harus membangun sebuah keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kira-kira ada tips khusus nggak dari Pastor Randy? Iya. Memang yang ironis ya, ketika seseorang itu mengalami luka dan trauma, ketika dia pengen banget tidak mengulangi kesalahan yang pernah dialami, yang dilakukan oleh orang tuanya mungkin. Tapi justru dia menjadi pribadi yang kurang lebih sama seperti orang tua. Nah, maka dari itu aku percaya sih ada satu prinsip namanya hurt people hurts. Orang yang terluka akan melukai. Ya, itu pasti terjadi. Maka dari itu buat saya seseorang harus terlebih dahulu mengalami pemulihan di dalam dirinya. Dia harus menyadari bahwa aku membutuhkan sebuah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena lewat perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia akan mengalami sebuah pemulihan yang holistik. Mulai dari dia yang mungkin tadinya fatherless, dia yang gak punya figur bapak di dalam hidupnya. Lalu ketika Tuhan hadir di hidupnya, dia mengalami yang namanya kasih bapak. Dia mulai merasakan yang namanya seperti apa sih diterima apa adanya, dikasihi oleh sesosok bapak di dalam hidupnya. Ya, dari situ mulai berubah apa identitasnya. Ya, selama ini mungkin dia merasa tertolak, dia harus berbuat sesuatu dulu baru diakui sama orang, bahkan dia harus menggunakan kekerasan dulu untuk bisa menaklukkan seseorang. Akhirnya setelah dia punya identitas yang diperbaharui, oh aku ini anak Tuhan. Aku anak Tuhan yang harusnya jadi garam dan terang dunia. Itu akan mengubah pola pikirnya. Nah, jadi aku encourage buat setiap saudara sekalian, para pemirsa Bible Study ini, untuk sama-sama ayo. Mungkin akar masalahnya bukan di relationship kita, tapi akar masalahnya ada di dalam diri kita. Adakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hati Bapa, diperbaharui secara identitas? Kalau itu sudah terjadi, saya yakin, saya percaya bahwa legacy yang salah, warisan yang salah yang telah diturunkan oleh orang tua kita sebelumnya, itu bisa putus di masa kita. Kita putus di masa kita dalam nama Yesus dan kita mulai legacy yang baru. Nilai-nilai kekeluargaan yang baru, parenting yang baru, marriage yang baru. Nah, dari situ aku percaya pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa sekali. Catat sahabat Bible Study ya, ini nasihat firman Tuhan yang luar biasa. Pastor Randy, sebagai penutup nih ya, penutup, apa pesan firman Tuhan untuk mungkin ada penonton kita sahabat Bible Study yang ya boleh dikatakan di ambang perceraian. Ya mungkin ketika mereka nonton ini mereka membutuhkan satu solusi. Apa sih nasihat firman Tuhan buat keluarga-keluarga yang sedang berada di ambang perceraian, Pastor Randy? Ya. Boleh. Ya, satu hal yang sahabat Bible Study perlu dengar dan percayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin bagi manusia rasanya rumah tangga yang sedang sahabat jalani itu sudah diambang jurang. Tapi aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ketika firman Tuhan yang memimpin, ketika Roh Kudus yang bekerja, ketika saudara memberi diri untuk dimuridkan, untuk digembalakan, untuk dibimbing semakin mengenal pribadi Yesus, saya pikir pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita cepat atau lambat. Nah, dalam hal ini ada beberapa ayat firman Tuhan yang mungkin bisa menguatkan setiap kita ya. Aku ambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai 25. Tentunya suami istri pasti pernah mendengar ayat ini ya, khususnya di bimbingan pranikah biasanya dikutip ayat ini ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Perhatikan para istri. Di sini Alkitab tidak mengatakan tunduklah kepada suamimu selama suamimu layak dihormati. Tidak. Tapi di situ dikatakan tunduklah kepada dia seperti jemaat tunduk kepada Kristus di dalam segala sesuatu. Jangan berharap orang itu berubah baru engkau akan tunduk dan menghormati dia. Tapi mulailah dengan tunduk dan menghormati. Dari situ pasanganmu akan mulai berpikir, kok
istriku ini walaupun aku tanda kutip selengean ya, aku ini kadang suka nggak bener, tapi kok dia tetap mengasihi aku dan tunduk kepadaku. Di situ saya percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Dan berikutnya dikatakan, ya sekarang buat suami, nasihat buat suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Udah kelar sih harusnya. Kalau kasih Tuhan kepada jemaat itulah yang harus dipraktekkan oleh suami kepada istri. Bukankah harusnya kasih Yesus itu setia? Dia tidak berselingkuh, dia tidak mendua hati. Bukankah kasih Yesus itu lemah lembut? Dia tidak menggunakan kekerasan di dalam menjalankan kehidupan. Dan aku percaya nilai-nilai inilah yang perlu dihidupi. Kasih yang berkorban seperti Yesus sudah berkorban bagi kita. Ayo para suami, ambil tanggung jawab itu. Ambil hak istimewa itu untuk menjadi representasi Kristus loh bagi keluarga kita. Satu ayat lagi ya. Dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Ya, ayat yang pertama dan kedua. Ini juga bicara tentang suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Wow, ini luar biasa. Saya menemukan loh banyak kasus. Ada beberapa suami yang meninggalkan istrinya, keluarganya setelah dia juga main tangan tentunya. Tapi istrinya tidak pernah menyerah, dia berdoa, dia terus bergumul kepada Tuhan. Ketika suaminya lagi susah, datang ke rumah, nggak dicaci maki, tapi malah disambut, dikasihi. Dalam waktu tertentu suami itu bisa bertobat, bisa berubah. Itu karena apa? Karena istri yang telah mempraktekkan firman Tuhan, menerima suami yang terbatas itu tanpa syarat. Lalu ayat yang ke-7 di situ dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami, hormatilah istri kita. Sebagai apa? Sebagai teman pewaris kasih karunia Tuhan. Amin. Dialah pribadi yang ditempatkan Tuhan di sisi kita untuk kita kasihi, untuk kita bimbing, untuk kita bawa dia untuk semakin mengenal Tuhan dan mengenal kasih karunia, mengalami Tuhan lebih lagi dalam kehidupannya. Wow, Amin. ditutup dengan nasihat firman Tuhan yang sangat indah. Terima kasih banyak Pastor Randy. Saya percaya semua sahabat Bible Study sangat diberkati dengan penjelasan yang Pastor Randy sampaikan. Terima kasih banyak. Sahabat Bible Study, dalam episode berikutnya kita masih akan membahas tentang topik-topik yang begitu seru, tentunya berdasarkan Alkitab. Jadi pastikan kalian tetap mengikuti program Bible Study semester 5. Saya Roni Sitorus dan Pastor Randy Chandra Dinata, pamit undur diri, sampai jumpa. Tuhan berkati.